Alhamdulillah bulan hijrah Ramadan saya syukur wa futihat bihi abwaabul jannah wa ghulqat bihi abwaabun nar wa subitat bihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah Isya, tarawih dan witir. Yang pertama terbuka bahwa ini kita akhirkan ceramah setelah witir, bukan bermakna bahwa lama ceramahnya. Paling-paling mungkin dari dimulai sampai habis. Maka lu bukan dengarnya 10 menit dia bikin lagi atau 10. Kalau kan mau menit mungkin hasil. Maka dari mulai sampai berakhir insyaallah ini halaqah kita dalam malam hari ini. Bapak, Ibu yang terhormati, kita mulai sebuah hadis. Ini hadis disebut dengan hadis kudusi. Maknanya bahwa Allah menyampaikan maknanya, Rasul menyampaikan dengan lafaznya. An Abi Hurairah qala, ini hadis dari Abi Hurairah, kata Nabi, qala Nabi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Bunyi hadisnya, kullu amali Adam lahu, setiap ibadah anak Adam itu langsung memberikan pahala-pahalanya. Ketika amal salat, memberikan pahalanya. Ketika sedekah, memberikan pahalanya. Semua hadis illa siyam, kecuali puasa. Puasa Allah enggak langsung memberikan pahalanya, namun Allah merahasiakannya. Wa ana ajzibi, kata Allah, saya langsung memberikan hadiahnya, memberikan pahalanya. Ketika Allah sembunyikan atau Allah rahasiakan pahala puasa tadi, timbul pertanyaan, apakah gaib atau ukur pahalanya? Namun ukuran kita biasanya ngasih doa ya, doa yang lo, mak, doa kita nah hadiah. Tindakannya, wah dia, nah pokoknya itu. Seandainya baju cuma hadiahnya, apa yang disembunyikan? Yang mah hadiah, baju. Namun hadiahnya sertuh mayangmu, kan lu besar, atau rumah yang besar, atau lampu yang luas. Ini kan yang merahasiakan tadi untuk orang-orang yang berpuasa. Maka makna pertama adalah untuk orang berpuasa ini, itu pahalanya Allah sembunyikan. Namun Allah berikan bocoran. Semua hadis lisa'in farhatan, bagi orang-orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang duanya semua hadis. Farhatun indal iftar, bahagia ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun indal liqa'i rabbi, bahagia juga ketika orang ini berjumpa dengan Tuhannya. Maka tafsir ataupun hadis dari kitab Fathul Bari menjelaskan, menafsirkan hadis ini. Dua kebahagiaan ini. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Orang berbuka puasa ketika dia masih hidup atau dunia. Yang kedua, bahagia dia berjumpa dengan Tuhannya. Kapan ini? Ketika dia bermakhluk akhir pada masyarakat. Kalau begitu, bagi orang-orang berpuasa ini Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini diantara yang Allah bocorkan melalui diskusi ini, hadiah ataupun pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dan semua orang mukmin berharap setiap sembahyangnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia,
kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan juga di akhirat. Namun puasa menjawab ini. Pertanyaannya, apakah orang berpuasa setelah puasa langsung bahagia? Maka itu kajian juga. Namun puasa kan menjanjikan, yang mau berpuasa, yang ikhlas puasanya, dijamin kebahagiaannya. Kalau begitu, bagaimana puasa ini melahirkan umat muslim atau orang-orang berpuasa itu menjadi orang yang bahagia, yang merupakan tujuan akhir semua orang? Untuk apa dia kaya, namun tak bahagia? Banyak orang kaya raya, namun tak bahagia. Kalau begitu, bagaimana puasa ini menciptakan orang-orang yang berbahagia? Bapak, Ibu, dan kaum muslimin muslimat rahimahullah, untuk mengkaji ini, kita buka Al-Quran surah Al-Lail. Itu dikatakan Allah berfirman, wa nafsi wa masawwah. Ketika Allah ciptakan jiwa manusia, jiwa yang sempurna. Ketika orang bahagia, yang bahagia kan jiwa. Kalau begitu, kembali ke proses penciptaan jiwa itu. Allah ciptakan jiwa itu yang sempurna. Maka sempurnanya, jiwa yang kecil itu, yang umurnya, itu Allah berikan dua potensi, dua kekuatan. Apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua pilihan ini, fujur dan takwa. Apa itu fujur? Ketika orang mengunjungi orang lain, itu fujur. Ketika orang nggak sembahyang, itu fujur. Namun kena puasa, itu fujur. Ketika orang mencuri, itu fujur. Apa? Mencuri dibolehkan. Dalam Ramadan ada yang mencuri yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Ini aneh. Walaupun mencuri itu fujur. Namun di Ramadan kita dianjurkan untuk mencuri. Yang dibenarkan adalah mencuri pahala-pahala orang lain tanpa mengurangi pahala orang itu. Gimana caranya? Beri makan orang-orang yang berbuka. Yang berpuasa juga buka puasa. Coba yang dalam sebulan misalnya ini 30 hari Ramadan misalnya. Kalau kita puasa hanya 30 hari. Setiap harinya kita berikan orang buka puasa 10 hari, 30 Ramadan. Sama kita berpuasa 300 hari. Ini kan mencuri pahala orang tanpa mengurangi pahala orang itu. Maka kata mencuri bolehkan ini, mencuri puasa atau pahala puasa orang lain, namun tidak mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa. Dengan cara ini mudah saya sediakan makanan, sediakan minuman, itu diarah. Kalau ada umroh Ramadan ini dijamin enggak kelaparan, baik sahurnya maupun buka puasanya. Bahkan tak kalau buka puasa mau topok ini nasi bungkus muat baik. Begitu Anda jawab, mau itu ya, Anda jawab, mau yang berminggu untuk buka puasanya. Maka jamaah umroh yang ribuan orang Ramadan ini dijamin tak kelaparan. Enggak ribuan orang menyediakan makanan. Kenapa tidak mengharapkan ini? Yang berikan buka puasa, kalau berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bapak, Ibu, dan Tuan hormati, kembali tadi bagaimana puasa menciptakan orang-orang yang berbahagia. Maka jiwa yang Allah ciptakan itu mengandung dua kekuatan tadi. Dia ada fujur, ada takwa. Ketika orang sholat, yang menang takwanya. Ketika orang menahan dirinya, nggak mengunjungi orang lain, nggak menyakiti orang lain, itu yang menang takwanya. Maka begitu pilihan, mau pilih takwa atau mau pilih fujur. Ayat menjawab. Setelah diberikan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sambungan ayat qad aflaha man zakkaha. Maka aflaha
makna aflah. Kalau yang terjemahannya ini, maka beruntunglah. Kalau kajian bahasanya, itu aflah dikata dia palhul. Palhul maknanya dia membelah. Maka petani dalam bahasa Arab sebut dia pallahu, orang yang membelah bumi. Dia bajak bumi, dia campur bumi, itu pallahu dalam bahasa Arab. Tengok mak, sidro petani menjaga pula padi, yang dimok padi, buah pula padi. Menjaga pula pun candi, yang dimok bak candi, buah juga bak nyobok candi. Anda pernah berpula padi, yang dimok bak mamplang, buah durian. Anda pernah? Maknanya bahwa Allah beri sebuah gambaran dari orang-orang yang hidupnya ini, dia tanam kebaikan, yang tumbuh kebaikan, maka buahnya kebaikan. Maka orang-orang yang hati sucikan tadi, dia akan tanam banyak-banyak kebaikan. Supaya apa? Yang tumbuh ini kebaikan. Semuanya timbuhnya kebaikan, maka buahnya pun juga kebaikan. Yang kita petik adalah kebaikan. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, maka merugilah, sengsaralah orang-orang yang hatinya itu dikotori. Tanam kebencian, tanam dendam, tak mau memaafkan. Maka orang ini yang akan dia petik adalah dosanya. Nah, puasa kita Ramadan ini mendidik kita ini untuk terus memunculkan sifat takwa tadi. Ketika orang puasa, bermakna dia bisa menahan. Menahan apa? Menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak menzalimi orang lain, untuk tidak mengambil hak-hak orang lain, enggak menipu orang lain. Ini kan puasa. Maka enggak sempurna puasa orang berpuasa, sementara dia berpuasa ini mengunjungi orang lain, mencuri hak-hak orang lain. Maka puasa ini mendidik kita, mensucikan hati kita ini. Supaya apa? Menjadi muslim yang bahagia. Kaum muslimin, muslimat rahimahullah, di pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, Nasibul Khalifah namanya dia Umar bin Abdul Aziz. Ini Khalifah kelima Bani Umayyah. Gak lama dia menjabat, hanya 2 tahun 8 bulan. Namun dalam jangka 2 tahun 8 bulan, semua rakyatnya gak ada lagi yang berhak mendapatkan zakat. Mana semua rakyatnya gak sejahtera. Soalnya ketika dia kumpulkan semua menterinya, semua karyawan-karyawannya, dia tanya, hal tastati'una an tadalluni ala as'adi rajul. Wahai para menteri, para karyawanmu, siapa yang mampu? Berlemah bagi mulanya, siapa orang yang paling bahagia? Sidul dia katakan, ya Khalifah, yang paling bahagia Khalifah, cipta. Pakar kerajaan Khalifah, dan rumah wilayah, sana. Dan kendaraan ada, pembantu cukup banyak ada, inok pilaga ada. Maka Khalifah yang paling bahagia, cipta Khalifah, mana lagi? Namun Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, apa kata beliau? Lastu bi'as adirati. Orang yang paling bahagia Pandu. Lu tahu persis Kibanu Lu. Maka kata Umar, kamu yang paling bahagia. Di tengah-tengah jamaah tadi ada menteri karyawan tadi. Silo katanya, ya Khalifah, as'adu rajul syekhun kabirun yuqimu bijiwari usurina. Guru yang paling bahagia Khalifah, naur duha. Guru duha yang tinggal di samping istana. Ayo, jangan. Umar bertanya, apa dulu dahulunya bahagia? Apa indikasinya? Menurut bahwa gurunya bahagia. Kami menjawab, yang pertama ya Khalifah, insa'alna nasa'an maqulu yaqulu wa khair. Kalau semua orang berkatanya, bagaimana orang tua itu menurut
alhamdulillah. Mana Allah. Kata khalifah ini, kalau begitu di malam, kajak al-umur kali bahagian. Namun kajak agak juga lagi. Supaya apa? Tak menimbulkan masalah kedua lain. Singkat cerita, malamnya Khalifah Umar dan menteri tadi mengatakan bahwa itu orang yang paling bahagia, berangkatlah ke rumah Syekh tadi. Orang tua ini yang dianggap dia paling bahagia. Namun tak kalah sampai Khalifah ini di depan pintu rumah Syekh itu, Khalifah mendengar suara orang menangis. Belum rumah lalu Khalifah tidak. Hanya apa? Dia juga punya bahagia kan? Ini apa itu? Mau ngomong ya? Apakah orang bahagia ngomong? Kata Khalifah. Kata menteri, ya Khalifah, gak semua tangisan lambang kesedihan. Najib ya? Orang menangis lambang kebahagiaan. Contoh, nama malaikat dia ngomong. Itu ngomong, bengok. Kau sedihnya, senang kan? Sedih senangnya, nangis dia. Nah, sang menteri menjawab ini, ya Khalifah ingat, Utsman bin Affan jumpa Rasul, Utsman menangis. Oh, itu juga kata Khalifah. Kalau kita masuklah Khalifah tadi dan orang menteri ke rumah orang tua ini. Singkat cerita lagi ini bahwa orang tua tadi membentang-bantingkan, mempersilahkan Khalifah Umar dan juga menterinya untuk duduk sambil menyekat air matanya yang ada di pipinya, yang ada di jenggotnya. Yang pertama Khalifah tanya ke orang tuanya, ya Syekh, 5.000 kali. Wahai orang tua, kenapa kau menangis? Orang tua menjawab, ya Khalifah, saya tengok anak-anak saya semuanya tidur nyenyak. Makanannya Allah penuhi, pakaiannya Allah penuhi. Saya tengok istri saya sehat walafiat, juga nyenyak tidur. Saya sendiri, saya kuat, saya sehat, saya malu sama Allah. Walaupun malam tahajud ya Khalifah, kata orang tua ini, namun tahajud dulunya nggak mampu menjawab nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bermana yang Allah? Kan bermana yang Allah? Setiap malam ya Khalifah, setelah saya tahajud saya menangis. Supaya apa? Allah ampuni saya. Ini kata orang tua ini. Khalifah memuji, Hedro, kerajaan diberikan, jabatan diberikan, pembantu yang banyak, semua menangis. Setelah Khalifah tadi menangis, menyeka air matanya, menengoklah isi rumah orang tua itu, tak ada apa-apa. Kalau kita lihat ada sofa, ada kulkas, TV Uberea, nasir, kita kusuk. Namun Syekhno, lantai rumahnya itu hanya tanah biasa. Tanah biasa. Kata Khalifah, ya Syekh, Arab annaka sa'id. Saya tahu engkau itu orang yang paling bahagia. Wa kaifa sa'adah? Hebat bahagia. Sementara dunia udik negerinya semudah. Syekh itu senyum dan jawab, ya Khalifah, as-sa'adah tatakhallas fi thalath kalimat. Kebahagiaan itu ya Khalifah terkumpul dalam 3 kalimat. Yang itu kalimatnya kata Syekh tadi, antakuma bi awamirillah, kerjakanlah, laksanakanlah perintah Allah. Dalam sembahyang, nah kebahagiaan. Dalam berzakat, ada kebahagiaan. Dalam berpuasa, ada kebahagiaan. Dalam menikah, ada kebahagiaan. Maka semua kebaikan yang kita lakukan adalah ujung-ujungnya kebahagiaan. Mejuk pen, sedekah, kemuliaan anak, nasabah kebahagiaan. Kita bantu orang yang tua tak mampu berdiri, kita berdirikan orang tua itu, nah kebahagiaan. Menguncinya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan dia kebaikan. Dan sebaliknya, setiap
kejahatan yang kita lakukan akan berujung dia kesengsaraan. Kita zalimi orang, kita akan dizalimi. Kita pukul orang, kita akan dipukul. Kita fitnah orang, kita akan difitnah. Maka kunci kebahagiaan pertama kali adalah melaksanakan perintah Allah ini. Dalam perintah itu ada dia kebahagiaan. Ketika orang haji, balik haji kita sebuah kebahagiaan. Mengunci bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ini dia ada kebahagiaan. Yang kedua kata Syekh, wa antarna bima qasama Allah, mesti qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Allah itu badannya panjang yang tinggi, syukuri. Nama plat meja Allah, dan ganda. Kodro juga, syukuri juga. Masuk kandang ayam makan untuk jangan. Ke semua kondisi ini kita syukuri. Namun seandainya kajak menghendar, nama tidak mau dikira padan medionya, nama tuh. Apa terjadi? Ujung-ujungnya yang tidak pernah bersyukuri apa yang ada. Sampai kalau kau beri, yang ada nama tuh, lu nggak dikejar. Yang tepat adalah menyodorkan kepada menggerakkan karena nawarin jalan gari. Apa terjadi? Alhamdulillah, lu mereka yang gari. Yang jangan gari yang gaji kalau jangan dapat. Lu nggak dapat punya anak dapat ya. Bro jangan dapat kalau lu yang lumpuh jejak. Lu kalau ada jejak yang lumpuh jejak. Apa tidak ini adalah mensyukuri apa yang ada. Nah kunci yang ketiga kata Syekh tadi adalah wa antara bima qasama Allah, ikhlas berbeda dengan takdir yang Allah berikan. Ini kunci kebahagiaan yang Syekh sampaikan tadi. Maka Ramadan mendidik kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia. Yang pertama tadi memunculkan ketakwaan dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah. Puasa tadi menahan diri kita dari kejahatan, dan puasa tadi memperlemah hati ini. Ketika orang sedekah hatinya hidup, ketika orang nak sholat hatinya mati, ketika orang nak berpuasa hatinya mati. Maka puasa juga mendidik kita ini hati-hatinya hidup. Kau muslimin, muslimah, maka pantas kata Allah tadi dalam hadis Qudsi, orang-orang yang berpuasa tadi Allah janjikan kebahagiaan dunia. Namun di luar itu tidak ada contoh. Kalau ada begini, ini lagi viral. Kalau dulu setiap Ramadan, ini mungkin ya diskusi di kedai kopi atau saling nyalakan di luar menasah di luar masjid tentang sembahyang tarawih 8-20. Namun hari ini tokoh-tokoh hari mulai misalkan bilangan tarawih 8-20. Coba bayangkan, yang satu masjid kan yang 8-20, yang senang yang hanya ada masjid, untung ada masjid. Mereka harus dikulinya. Nah, kesempatan kali ini jangan terjebak dengan ya kondisi yang disampaikan oleh yang tokoh atau mungkin dianggap orang sudah berilmu. Mungkin kita tadi sekarang berapakah sebenarnya bilangan tarawih itu? Apakah 8? Apakah 20? Yang pertama hadis ini umum dari Ibnu Umar dengan sanad sahih. Bunyi hadisnya salatul lail masna masna, sembahyang malam 2-2. Habis 2 rakaat salam, kedua 2 rakaat salam, kedua. Terus bunyi hadis akhirnya ini, fa in khiftum min tulu'il fajr, kalau kamu fajar akan terbit, falyutir wahidah, maka tutuplah 1 rakaat sembahyang witir. Dalam hadis ini tarawih tidak ada bilangan. Yang mampu seredup. Nah, Pak mampu buat 2 rakaat lagi. Dalam hadis kita Abu Hanifah jelaskan, Imam Hanifah sembahyang Isya
satu wudhu dengan sembahyang subuh. Setelah isya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai subuh. Imam Syafi'i begitu juga. Habis isya 2 rakaat, 2 rakaat sampai subuh. Satu wudhu. Dan khatam Al-Qur'annya dalam sholatnya. Maka kalau begitu pertama ini, yang mampu banyak silahkan. Nanti Pak Suhaimi, Ustaz, lu mampu cuma 6 rakaat, coba. Satu rakaat. Kan mampu cuma 6 rakaat. Sakit kaki, kaki perut macam. Yang mampu 6 rakaat, 6 rakaat. Maka ini hadis pertama kali, tarawih itu dia tidak ada batasannya. Yang kedua, ini hadis dari Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, berapa rakaat sunat tarawih Nabi? Kata Aisyah, la yazid an 11 rakaat. Nabi tarawihnya nggak lebih karena turun 11 rakaat membeli. Namun jangan tanya berapa lamanya, bagaimana bagusnya. Lu udah 2 malam udah menyangka. Kata Aisyah, dalam hadis ini itu formasinya 4-4-3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 witirnya salam. Hadis yang ketiga juga dari Aisyah juga mengatakan bahwa Nabi tarawih 11 rakaat, namun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 bunuh salam, yang terakhir 1 witir. Cara mengerjakan ini tarawih ini. Namun yang seperti ini, yang 2 ujungnya 1 tadi, yang 2 terakhir itu dinamakan dengan sembahyang syafa'. Apa syafa' itu? Menggenapkan. Witir ganti lagi. Syafa' itu dia genap. Maka yang 2 tadi itu dia sembahyang syafa', menggenapkan bilangan sebelumnya. Terus di masa Khalifah Umar, Khalifah yang kedua ini setelah Abu Bakar, ini sahabat Imam Rohmayano, Nale Roheno, Nasib Rohete, Matum Bohaino Umar, sahabat Abu, nah sembahyangnya 20 rakaat. Artinya bahwa yang udah kata 8 rakaat lanjutkan, yang 20 lanjutkan. Yang salah adalah yang menyalahkan. Yang apa menyalahkan 20 menyalahkan 8, ini yang salah. Namun yang tadi awalnya 8 terus 8. Kedepan 20, terus 20. Dalam puasa dulu. Dalam mazhab Maliki, ada lagi Maliki. Dan mazhab dia Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini Maliki ini guru Imam Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, sebenarnya tarawih itu 36 rakaat. Ada yang dengar? Dalam mazhab Maliki, nengok orang-orang Madinah. Orang-orang di Madinah sebenarnya tarawihnya 36 rakaat. Kecil. Ternyata orang-orang Madinah orang di Mekah sembahyang dulu 4 rakaat tawaf, 4 rakaat lagi tawaf lagi, 4 rakaat lagi tawaf lagi. Nah 20 rakaat tawaf 4 kali. Orang di Madinah mau tawaf di mana? Karena tempat tawaf di Madinah kuno, yang tawaf itu diganti dengan 4 rakaat. Ganti tawaf. Maka 4 kali 4 16, 20 tambah 16 36 rakaat. Tutup witir 3 rakaat. Kalau witir di Madinah berapa? Lihat lu 10 rakaat. Maka ini bilangan tarawih kita. Kalau begitu, yang dalam masa, yang salah, yang menyalahkan. Namun hukum yang apa silakan, yang waktu silakan. Oh lu mampu Ustaz, lebih darinya nggak masalah. Jadi ini untuk bilangan tarawihnya jangan terjebak dengan polemik yang muncul hari ini. Karena kata kelompok jamaah kelompoknya ikut kelompoknya, malah ini nanti pula kelompok-kelompoknya. Sementara puasa ini menahan untuk tidak saling menghujat, nggak saling menyakiti. Maka ini bilangan tarawih, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.